Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Guru mata kuliah Bahasa Indonesia beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia tentang ragam bahasa yang akan disampaikan oleh kami. Yang pertama yaitu oleh saya sendiri. Yang kedua akan disampaikan oleh Tessa Adipurdi Sastra. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Hana Erliana. Yang pertama disampaikan oleh saya sendiri selaku moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang dari penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestise tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi. Seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Yang kedua, menurut Tendi Sugono, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul 2 masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dan di kehidupan kita banyak sekali, dan kebanyakan orang-orang tidak tahu atau tidak bisa membedakan mana bahasa baku dan mana bahasa tidak baku. Atau kebanyakan di antara kita atau kebanyakan di lingkungan kita tidak bisa melihat situasi kita kapan kita harus berbahasa baku dan kapan kita harus berbahasa tidak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Jadi pengertian ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan tentunya kita harus bisa membedakan atau harus bisa mengondisikan kapan kita harus berbahasa baku dan kapan kita harus berbahasa tidak baku. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Speaker Indonesia mampu, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas nasional, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Nomor 1 adalah perhubungan antara budaya dan antar regional. Jadi fungsinya ragam bahasa itu mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa Indonesia tuh beragam bahasa, beragam suku dan budaya. Fungsi sebagai bahasa negara, bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam pendidikan, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni seperti di bawah ini. 1. Faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya ragam bahasa yaitu faktor sejarah. Faktor sejarah, setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Jadi faktor penyebab terjadinya ragam bahasa itu yaitu karena banyaknya atau karena berbeda-bedanya bahasa Indonesia, beda-bedanya
bahasa di setiap daerah di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Papua, Sumatera, itu kebanyakan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing dan cenderung menggunakan bahasa nenek moyangnya atau adat istiadatnya di daerahnya masing-masing gitu. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya ragam bahasa yaitu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Terus selanjutnya saya akan persilakan kepada Tesas, adik Puri di Sastra. Waktu dan tempat dipersilakan. Langsung saja kepada materi selanjutnya, yaitu macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan. Hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Contoh ragam lisan adalah, sudah saya baca buku itu. Yang berikutnya ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi bahasa baku lisan. Makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan unsur kalimat. Contoh ragam tulis, saya sudah membaca buku itu. Next. Ragam bahasa baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya adalah dalam kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis dengan pengungkapan gagasan secara tepat. Jadi, bahasa resmi harus menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri bahasa baku. Komunikasi resmi. Yakni dalam surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi, dan sebagainya. Wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Pembicaraan di depan umum seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Baik, cukup. Materi selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Hana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yaitu dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, istilah, dan tata bahasa. Jadi, sesuai dengan kaidah ejaan itu mengucapkannya sesuai dengan yang dibicarakannya. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar dan betul. Orang yang mahir menggunakan bahasanya sehingga maksud hatinya mencapai sasarannya. Apapun jenisnya itu dianggap berbahasa dengan efektif. Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut dengan bahasa yang baik dan tepat. Bahasa yang harus mengenai sasarannya tidak selalu perlu beragam baku. Jadi ketika kita memakai bahasa untuk menyampaikan sesuatu itu tidak harus dengan bahasa baku juga. Selanjutnya, jika kita berbahasa benar belum tentu baik untuk mencapai sasarannya.
Begitu juga sebaliknya, jika kita berbahasa baik belum tentu harus benar. Kata benar dalam hal ini mengacu kepada bahasa baku. Contohnya jika kita melarang seorang anak kecil naik ke atas meja. Ayo adek, nggak boleh naik meja, nanti jatuh. Akan terdengar lucu jika kita menggunakan bahasa baku. Adik tidak boleh naik ke atas meja karena nanti engkau bisa jatuh. Gitu. Selanjutnya kesimpulan. Dari ragam bahasa yang telah disampaikan oleh teman saya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya munculnya berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Dalam hal ini, menggunakan ragam bahasa lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi. Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Jadi, ada baiknya juga kita untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang berarti itu tuh pemakaian ragam bahasa Indonesia sampai dengan sasarannya dan yang disampaikannya itu mengikuti kaidah bahasa yang diucapkan. Demikian makalah yang kami buat dalam pokok bahasan tulisan ini sudah dipaparkan di depan. Besar harapan penulisan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca karena keterbatasan pengetahuan dan referensi penulisan menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar tulisan ini dapat disusun menjadi lebih baik dan sempurna. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan makalah tentang ragam bahasa. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Karena kebenaran mutlak datangnya dari Allah dan kesalahan mutlak datangnya dari kebodohan kami sendiri. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.